Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang di Desa Plosowayu, tepatnya di rumah Bapak Kades Plosowayu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Kita bincang-bincang tentang pekerja yang dirumahkan katanya. Ini hadir Mas Boni. Ya, Mas Boni ini asli Plosowayu ya? Iya, asli Plosowayu. Asli Plosowayu. Ini kerjanya di PT City Plum, yaitu perusahaan yang produk keran ya, keran air ya, Iya. keran air. Yang kira-kira jumlah karyawannya total 80, 300. Oh, yang 300. Yang City Plum ini yang 300 ya. Dan kabarnya ini ada yang dirumahkan. Ada yang dirumahkan. Kalau kita istilahnya PHK ya, tapi kalau Mas Boni istilahnya dirumahkan. Dirumahkan. Ini ada sekitar 20 orang. Dan yang Plosowayu katanya cuma sebelasan ya, sekitar 12 atau 13 gitu ya, belasan. Nah, dari 300 orang yang dirumahkan 20 berarti. Ini kita kepengen cerita, sebenarnya awalnya PT City Plum ini memang sudah woro-woro orang Plosowayu, anak-anak Plosowayu harus masuk begitu atau bagaimana ceritanya dulu? Kok bisa daftar semua banyak ini? Monggo Mas Boni. Ya awalnya ya kalau masalah dikeluarkan itu kan nggak ada info sama sekali. Cuma kan diambil dari kontrak. Awalnya kan dari kontrak yang habis Desember katanya. Awalnya itu gitu. Terus kemudian kan yang menjadi permasalahannya kan kontrak belum habis itu udah dirumahkan. Dan kemudian ada kontrak yang sudah habis itu masih kerja. Tuh. Dan sampai sekarang tapi nggak ada panggilan atau apa-apa yang kontraknya udah habis tapi masih kerja itu. Istilahnya itu digantung lah. Nah itu. Mas Boni ini sudah berapa tahun di PT City Plum? Sekitar kurang lebih mau 3 tahun ini. 3 tahun. Iya. Alasannya dirumahkan apa? Ya itu kontraknya habis. Kontraknya habis. Iya. Padahal kan sebelumnya kan kontrak saya belum habis. Tapi itu dipanggil ke atas sama berapa anak gitu. Warga Plosowayu juga kan. Iya. Itu dibilangnya itu dirumahkan gitu. Dirumahkan. Besok kalau ada garapan lagi istilahnya gitulah. Dipanggil lagi. Dan kemudian kan dari pihak Plosowayu kan warga-warga Plosowayu kan udah dengar semua gitu loh. Makanya kan ada tekanan dari warga Plosowayu, akhirnya setelah saya dirumahkan sehari, besok dipanggil lagi. Dipanggil lagi itu katanya itu menghabiskan kontrak. Nah, itu. Kapan itu dirumahkan? Sejak tanggal berapa itu? Sejak tanggal 20-an lah. 20-an. 19 atau 18 lah. Padahal kontrak saya kan selesai tanggal 24 kalau nggak salah. Seminggu sebelumnya itu udah dirumahkan. Jumlah anak Desa Plosowayu yang di City Plum berapa orang totalnya? Kemarin itu datanya sekitar 80-an. 80-an. Tapi yang dirumahkan masih belasan. Iya. Kabarnya memang ada tambahan dirumahkan lagi atau bagaimana? Katanya sih iya. Katanya Januari iya. itu yang besar-besaran katanya. Alasan perusahaan? Garapannya masih sepi gitu. Sepi. Iya. Itu sebenarnya PT milik siapa? Milik orang mana gitu maksudnya? Orang Cina itu katanya. Orang Cina. Iya. Tapi nggak tahu dari mana. Tahu gitu. dari mana. Oke. Kita ke Mas Yanto. Mas Yanto ini di Karka ya, PT Karka ya. PT Karka itu Sekar Golden gitu ya. Sekar Golden, yeah. Yang bergerak di bidang pakan udang. Iya. Desa pakan udang. Memang banyak orang Plosowayu yang ada di sana. Kalau orang Plosowayu di PT Karka itu kurang lebih antara 20 sampai 30-an. 20. Iya. Tapi tidak ada yang dirumahkan dalam. Enggak ada. Tidak ada. Total jumlah pegawai di Karka? Total di Karka kurang lebih 80-an.
80-an. Iya. Pak Yanto ini sebagai apa di sana? Di bagian produksi. Terus Pak Yanto melihat Mas Boni dan kawan-kawan yang dirumahkan oleh PT City Plum ini bagaimana menurut Pak Yanto? Ya merasa istilahnya kasihan, Pak. Kasihan. Masalahnya kan warga pribumi, orang Plosowayu sendiri mau cari kerja di Plosowayu sendiri aja kayak susah gitu loh. Tapi di PT Karka tidak ada istilah dirumahkan ya? Tidak ada. Terus bentuk Mas Yanto nanti untuk membantu teman-teman yang di City Plum itu bagaimana rencananya? Ya mungkin kita akan bantu untuk seumpama dari pihak karyawan City Plum yang dirumahkan, seumpama mau ada acara ke istilahnya mau ketemu sama yang di City Plum dari pihak manajernya, mungkin kita dari karyawan karyawan Karka yang di Plosowayu mungkin bisa membantu untuk ikut ke situ. Jumlahnya berapa itu Pak yang di Plosowayu? Yang di itu 20 sampai 30 orang itu. Sampai 30 orang. Jadi nanti langkah yang akan dilakukan Mas Boni dan kawan-kawan dalam bentuk apapun, Mas Yanto dan kawan-kawan akan ikut siap membantu, mendukung, siap bantu gitu ya. Sangat solid ya solidaritasnya ya. Ini sekarang Mas Wawan. Mas Wawan ini juga di Karka katanya ya. Karka. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Terus melihat teman-teman di Plosowayu yang banyak yang dirumahkan dan rencananya akan ditambah, kira-kira menurut Mas Wawan sebagai orang Plosowayu, apalagi sekarang sudah menjadi koordinator dusun Plosowayu ini dalam paguyuban ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya turut prihatin. Turut prihatin. Soalnya kasihan juga, soalnya anak-anak di sini kan mau mencari nafkah, mencari rezeki di desa sendiri susah. Gitu. Apalagi ini kan wilayah kita gitu loh. Harus diutamakan. Kan harus orang pribumi dulu yang utamakan. Kira-kira respon masyarakat sekitar Plosowayu bagaimana melihat teman-teman yang dirumahkan ini? Ya gimana ya, ya kalau untuk orang tuanya anak-anak teman-teman yang dirumahkan itu udah gembor-gembor susahan. Ada yang juga yang kasihan orang tuanya susah belanja, dan soalnya kan teman-teman itu kan juga ada yang tulang punggung gitu. Jadi kalau mereka dirumahkan kasihan gitu yang di rumah. Dan masyarakat sekitar juga akan ikut bantu. Bantu Pak, insya Allah bantu. Gitu ya, sangat solid ya. Soalnya kita bersatu, Plosowayu ini bersatu gitu. Kabarnya ini kemarin sudah bikin paguyuban ya? Sudah. Tentang seluruh pekerja karyawan di Desa Plosowayu. Sudah. Itu ada sekitar 100 lebih ya? 100 lebih. 100 lebih karyawan. Kira-kira apa harapan Mas Wawan setelah terbentuknya paguyuban yang menyatukan seluruh pekerja di Plosowayu baik di berbagai PT, berbagai perusahaan, kira-kira apa yang diharapkan dari paguyuban itu? Ya semoga anak-anak ini bisa lebih giat bekerja dan dapat rezeki gitu Pak. Terus dan juga paguyuban itu sudah terbentuk kan kemarin malam. Kira-kira menurut Mas Wawan apa langkah paguyuban nanti dalam membela teman-teman yang dirumahkan, teman-teman muda Plosowayu itu? Ya kalau memang teman-teman ini masih dirumahkan, nggak dipanggil dari pihak pabrik, ya kalau teman-teman maunya gimana ya kita ikut. Insya Allah ikut. Oke. Sekarang closing statement, kalimat penutup menurut Mas Yanto apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada publik, kepada masyarakat terhadap kondisi banyak teman-teman muda yang dirumahkan oleh perusahaan ini? Untuk pesan-pesannya untuk terutama untuk masyarakat Plosowayu yang sudah bekerja sekarang masih bekerja, minta tolong untuk lebih digiatkan lagi, lebih istilahnya untuk bertanggung jawab di pekerjaannya.
Maksudnya teman-teman Ploso Wayu supaya yang lebih yang masih bekerja. yang masih bekerja supaya lebih giat. Iya. Sedangkan yang sudah kadung dirumahkan. Untuk yang kadung dirumahkan, untuk yang ini kalau memang diperlukan atau dibutuhkan untuk sosialisasi ke pihak perusahaan City Plum, kami siap berangkat membantu. Walaupun banyak rintangan dan hambatan. Iya. Oh gitu ya, semangat ya. Nah. Oke, Mas Boni, kalimat terakhir apa? Kira-kira harapan-harapan setelah paguyuban terbentuk, setelah ini teman-teman ikut solidaritas bantu apa kira-kira? Ya semoga kedepannya itu dari pihak perusahaan juga kan harus gimana ya? Ya harus mengutamakan warga Ploso Wayu lah. Namanya juga kan warga pribumi juga kan. Masa pihak Ploso Wayu dikeluarkan semua, ya kan? Yang luar masih dipertahankan. Gitu kan, yang namanya juga kan warga pribumi. Harus diutamakan. Iya, harus diutamakan. Masa lihat orang luar masuk lagi, kita kok dirumahkan, kan nggak enak gitu. Apalagi sampai kedenger masyarakat gitu kan. Oke, kita ucapkan terima kasih pada Mas Wawan, Mas Yanto, Mas Boni yang telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang tentang kondisi bekerja di Ploso Wayu. Semoga harapan-harapan dan cita-cita teman-teman Ploso Wayu ini bisa tercapai. Tapi tetap semangat. Gitu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.